Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. 10 wisatawan menderita luka dan patah tulang akibat odong-odong yang mereka tumpangi terguling ke pesawahan di Kabupaten Blora. Motif pembunuhan bayi yang dilakukan ayah kandungnya di Pati dipicu masalah sepele hanya karena korban dianggap rewel. Terapi sengatan lebah jadi pengobatan tradisional yang diminati masyarakat di Kota Tegal. Ya, selain pengobatan medis, pengobatan non-medis juga kerap menjadi pilihan untuk mengobati penyakit. Salah satunya pengobatan sengat lebah yang mendapat antusiasme dari masyarakat. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Jika biasanya sengatan lebah ditakuti, berbeda dengan sengatan lebah di rumah lebah milik Tejo Asmoro. Sengatan lebah malah jadi pengobatan alternatif. Warga menyambut hangat pengobatan yang berlokasi di Kelurahan Sumur Panggang, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Apalagi pengobatan sengat lebah ini gratis. Meski masuk dalam kategori pengobatan non-medis, tekniknya tidak sembarangan loh. Ada tahapan yang harus dilewati. Pertama, pasien ditanya keluhan penyakit dan diperiksa tekanan darahnya. Setelah itu, terapi baru dimulai. Pasien yang mengeluh sakit kepala, gangguan lambung, asam urat, dan kolesterol tinggi akan diterapi sengatan lebah pada bagian belakang punggung kiri dan kanan, masing-masing maksimal 1 kali sengatan. Kita sebelumnya sudah sering langganan di sini, Pak. Oh gitu. Di sini terus bergerak ke pengobatan terapi. Terus saya dikabarin. Tapi memang manjur apa gimana menurut sampean? Ya, insya Allah. Sebelumnya nggak pernah sih, ini pertama kalinya. Keluhannya apa ini, Mas? Keluhannya sering sakit kepala, sama pegel di bagian kanan. Efeknya badan jadi lebih seger, sama fungsinya agak hilang. Pada kesempatan Ramadan kali ini, kalian saya bekali bagaimana memanfaatkan lebah. Bukan hanya terapi sengat lebah, komunitas pawang lebah juga memberikan pelatihan teknik akupuntur sengat lebah. Pesertanya datang dari tingkat siswa sekolah hingga mahasiswa. Pelatihannya kami mencoba menunjukkan kepada mahasiswa agar cara memegangnya harus yang pelan-pelan, kemudian cara menyengatnya, dan terlebih dulu harus ditensi. Ya, harus ditensi. Kalau yang tensinya jangan rendah, diusahakan jangan. Dan yang pasti orang yang mau disengat lebah itu harus tidurnya jangan kurang. Jadi jangan begadang sampai malam. Ditanya dulu sebelumnya, begadang tidur jam berapa? Kalau tidurnya sampai jam 11 malam baru tidur, ya jangan. Itu enggak. Akupuntur sengat lebah bisa jadi pilihan untuk meringankan penyakit selain pengobatan medis. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Kita ke informasi lain, pelajar di Kabupaten Boyolali memamerkan hasil karya lukis mereka dalam memeriahkan Hari Pendidikan Nasional lalu. Ada 180 lukisan dengan tema Boyolali Kaya Cerita. Wah, cantik dan menarik ya lukisan-lukisan ini. Lukisan yang dipamerkan di sini adalah hasil karya siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama se-Kabupaten Boyolali loh. Pameran lukisan pelajar dengan tema Boyolali Kaya Cerita ini digelar untuk memperingati Hardiknas tahun 2023. Ada 180 lukisan dari 105 pelajar SMP dan 75 pelajar SD dengan beragam tema yang dipamerkan. Seperti ikon Boyolali, Gunung Merapi dan Merbabu, kesenian, hingga kuliner khas Boyolali. Para peserta senang dengan pameran ini karena hasil karyanya bisa ditonton oleh banyak orang. Kamu suka melukis sejak kapan? Kecil. Kamu senang nggak bisa ikut tuh? Senang. Senangnya gimana? Ya senang saya bisa lihat orang-orang lihat lukisan. Pameran lukisan digelar sebagai sarana untuk menyalurkan bakat dan kreativitas siswa sebagai seniman muda.
Tema lukisan Boyolali Kaya Cerita juga diharapkan bisa memperkenalkan dan mendorong generasi muda untuk melestarikan budaya dan kesenian Boyolali. Karya-karya yang hebat, semoga ini dapat menginspirasi, memberikan contoh ke depan pada adik-adiknya, artinya generasi ke depan, agar mampu menjaga bahwa kekayaan tradisi lokal kita, kekayaan tentang cerita kita di Kabupaten Boyolali benar-benar Boyolali Kaya Cerita. Pameran lukisan yang digelar di Gedung PGRI Boyolali ini dibuka selama 4 hari hingga 5 Mei 2023. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Ya, selanjutnya kita intip kemeriahan HUT Kota Semarang. Ribuan warga kompak berjoget dan menyantap kuliner khas Semarang bersama. Mengenakan pakaian adat Semarangan, belasan ribu orang kompak berjoget di Jalan Pemuda, depan Balai Kota Semarang. Ribuan penari yang terdiri dari ASN, masyarakat umum hingga pelajar ini nampak bersemangat menari bersama tarian Semarang Rumah Kita. Warga mengaku senang dapat ikut memeriahkan puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kota Semarang ke-476. Senang ya Kak, soalnya kita dapat berpartisipasi dalam ulang tahun dari jadinya Kota Semarang. Semoga Kota Semarang tambah maju. Setelah joget bersama, warga kemudian menyantap nasi glewo, kuliner khas Semarang yang diberikan secara gratis. Nasi glewo adalah nasi dengan sayur daging koyor berkuah santan serta tambahan emping melinjo. Bagaimana menggali kuliner namanya nasi glewo. Nasi glewo ini sebenarnya kan asli dari Kota Semarang, tapi banyak orang yang tidak tahu, sehingga kalau lumpia, bandeng, wingko ini kan sudah orang mengenal. Dan ini kuliner yang namanya nasi glewo. Tak hanya sampai di sini saja, kemeriahan HUT Kota Semarang juga masih terus berlanjut. Pada 5-7 Mei akan diadakan Semarak 476 untuk mendukung usaha lokal masyarakat di Kota Lama Semarang. Ali Muzakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, demikian berita Semarang hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.